Tatayur itu menerbangkan burung dengan keadaan burung tersebut. Mungkin dia terbang ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Dia berprasangka buruk atau berprasangka baik dengan keadaan itu. Ya. Padahal yang mendatangkan kebaikan dan keburukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita ketahui bahasanya semua manfaat, kebaikan, keburukan itu Allah yang menghendakinya. Tidak ada seorang pun makhluk, satu pun makhluk yang menghendaki kebaikan dan keburukan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, kalau tidak salah, hasan sahih. Bahasanya wa'lam anna al-ummata law ijtama'u an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, seandainya semua manusia ingin memberikan suatu manfaat padamu, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan engkau dapatkan manfaat itu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jafatus suhuf. Dan seandainya seseorang atau semua manusia, semua orang berkumpul ingin memudaratkanmu, tapi Allah berkehendak lain, Allah tidak memudaratkanmu, maka tidak akan menimpa mudaratnya itu kepadamu. Telah diangkat kolam dan tinta-tinta telah kering. Berarti semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukannya Allah semuanya menghendaki. Kita mau diberikan apa aja oleh Allah, itu Allah menghendaki. Misalnya kita mau diberikan bonus oleh atasan kita 1 miliar. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, kita tidak akan mendapatkan itu. Walaupun kita sudah dijanjikan dan itu sudah di tangan bos kita, sudah akan diberikan dalam waktu hitungan menit, ya. Begitu juga keburukan. Seandainya kita mungkin naik kendaraan atau lain sebagainya, hampir saja kita celakaan. Ketika Allah tidak menghendaki keburukan tersebut, maka keburukan tersebut tidak menimpa kita. Nah, itu kita harus camkan pada diri kita bahwasanya kebaikan dan keburukan itu Allah yang menghendakinya. Allah yang menghendakinya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, kita merujuk dulu ya. Al-A'raf ayat yang ke-131, fa idza ja'atuhum hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyiru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Bahasanya ketika datang suatu kebaikan kepada mereka, ini kaumnya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, datang kebaikan, mereka berkata ini semuanya dari kami. Tidak menisbatkan kebaikan, tidak menyandarkan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Tetapi ketika mereka ditimpa keburukan, mereka bertatayyur, berburuk sangka, bersuzon kepada Nabi Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Ketahuilah bahasanya, apa kata Allah? Ketahuilah bahasanya ta'iruhum, buruk sangka kalian itu di sisi Allah, ya, itu dari kalian sendiri. Akan tetapi banyak dari kalian itu tidak mengetahui. Keburukan itu semuanya dari kalian sendiri, dari kaumnya Fir'aun. Jadi seperti itu. Kaumnya Fir'aun ketika ditimpa musibah, ditimpa keburukan, menyandarkan semuanya, oh, ini karena Musa, ini karena Nabi Musa dan pengikutnya. Tapi ketika ditimpa, diberikan suatu kebaikan berupa hasil panen yang melimpah dan lain sebagainya, mereka menyandarkan kepada siapa? Diri mereka sendiri, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan bersama kaumnya juga kaum Fir'aun pengikutnya, yang mana mereka menyandarkan kebaikan. Ketika diberikan kebaikan, mereka menyandarkan kepada dirinya sendiri, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi ketika diberikan keburukan, mereka berkata, oh, ini gara-gara Nabi Musa, gara-gara Nabi Musa dan mengikutnya dan lain sebagainya, ya. Akan tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya semua keburukan ini disebabkan karena kalian sendiri, ya. Bahasanya keburukan itu ditakdirkan oleh Allah. Harus kita ketahui bahasanya Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, keburukan semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi penyebab keburukan itu karena diri kita sendiri, karena kekafiran kita yang sebagaimana diceritakan oleh Allah
kisah Fir'aun dan kaumnya bersama juga Nabi Musa. Keburukannya mereka menimpa mereka, ini Fir'aun dan kaumnya itu karena mereka sendiri. Memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita ketahui. Baik. Kita meroja. Kita kemudian ayat keduanya pada surat Yasin yang ke-19, ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu dha'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun." Bahasanya ini menceritakan, ayat ini menceritakan tentang apa? Para nabi dan para rasul bersama kaumnya. Pasti mereka mengatakan ini suatu ketika mereka mendapat keburukan, mereka menyandarkan itu karena para rasul yang membuat ini semua. Penyebabnya adalah para rasul. Hadil ayah yubayyinu Allah Subhanahu wa ta'ala rasul lamma ja'u qaumuhum bil wa'dhi wat tadhkir tasya'um wa tatayyaru bihim. Ketika datang suatu keburukan, tasya'um. Apa tasya'um? Berburuk sangka, pesimis kepada rasulnya, kepada nabinya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad di sini. Akan tapi apa? Allah menjelaskan di sini para rasul dan para rasul di sini membantah itu semuanya. Bahasanya buruk sangka mereka itu terjadi karena apa? Manazala bil kuffar hasil bisababi kufrihim, karena sebab kekafiran mereka sendiri. Buruk sangka, keburukan yang mereka dapatkan yang menimpa mereka itu karena sebab kekafiran mereka sendiri, dan mereka mendustakan ayat Allah wa takdzibihim bi ayatillah bi annahum qaumun tajawazu al-hadda bil bu'fil bu'di 'anil haqqi wa ikhtaru al-kufra 'al iman wa tilka 'aqibatul kafirin. Karena apa? Mereka itu kaum yang apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas, dan mereka jauh dari kebenaran, dan mereka memilih kekafiran atas keimanan. Dan ini adalah akibat atau ganjaran bagi orang-orang yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka tasya'um itu berburuk sangka, pesimis, ini haram. Haram di agama kita, berburuk sangka, suuzon, pesimis, ini tidak boleh. Seorang muslim dia harus optimis terhadap apa yang mereka lakukan dalam kebaikan, ya. Baik. Hadis berikutnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala diyar wala hamah wala safar akhrajahu wa zada Muslim wala naw'a wala wula. Baik. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala tiyar, tidak ada tatayur. Kalau bahasa Indonesia apa? Pamali, ya, berburuk sangka, pesimis, ya. Wala hama, tidak ada prasangka buruk dengan burung hantu, hama. Wala safar, tidak ada prasangka buruk dengan bulan Safar, ya, bulan Safar, bulan kedua dari bulan Hijriah. Kemudian ditambahkan oleh Imam Muslim, wala nau'a wala wula, tidak ada hujan yang turun karena bintang, dan juga tidak ada wula, tidak ada syaitan yang menyesatkan dengan sendirinya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, ini hadis yang mulia tentang bahasanya semua yang terjadi, walaupun makhluk itu bisa membuat sesuatu, itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya Nabi kita bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maksudnya dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyar, tidak ada tatayur, berburuk sangka. Tidak boleh berburuk sangka. Maksudnya apa? Berburuk sangka terhadap sesuatu. Misalnya apa? Wah, saya besok mau safar. Qadarullah ini malam ini malah lihat burung hantu. Biasanya kalau seperti ini nanti ada kejadian nggak enak. Nah, seperti itu. Tidak berpengaruh dengan sendirinya, semuanya dengan izin Allah. Kalaupun itu terjadi itu dengan izin Allah. Tidak ada tiara, ya. Tidak ada tiara. Maksudnya sesuatu yang terjadi misalnya karena jazakallahu khair. Labas. Dan tiara ini banyak sekali terjadi di kaum muslimin, ya, terjadi pada kaum muslimin. Ya, semuanya banyak terjadi sebagaimana nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Tiara banyak terjadi pada kaum muslimin. Wala hama, tidak ada hama. Hama itu apa? Burung hantu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah bahasanya mereka juga berprasangka dengan keadaan burung hantu. Kita juga seperti itu kan? Kalau sekarang bisa dibilang nggak pernah lagi dengar suara burung hantu. Kalau dulu sering saya di rumah, karena dulu belum tahu jadinya. Apalagi bunyinya bungkus, berarti ada pocong atau ada yang mau meninggal seperti itu. Ya, itu dulu seperti itu. Karena dulu masih banyak hutan-hutan, jadi masih banyak burung hantu. Bahkan siang pun sering melihat. Bahkan kalau siang ada takut-takutnya kita. Tapi kalau malam ketika bunyi itu sunyi sekali. Takut kalau itu akidahnya lemah. Ya. Kalaupun terjadi sesuatu, itu bukan karena burung hantunya, ya, bukan karena burung hantunya. Wala sofar, dan tidak ada berburuk sangka dengan bulan sofar, ya. Bahasanya orang Arab jahiliyah ini berburuk sangka dengan bulan sofar. Bahasanya ketika bulan sofar itu bilangnya bulan sial atau bulan apa lain sebagainya. Bulan keburukan, banyak kesialan di bulan ini, tidak boleh begini menikah di sini dan lain sebagainya. Ya. Wallahu alam, di Indonesia ada apa tidak, ya? Kemudian ditambahkan oleh Imam Muslim, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tambahkan Imam Muslim wala nau'a, bahasanya tidak ada hujan yang turun karena bintang. Turun itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain jelaskan bahasanya Rasulullah menjelaskan bahasanya ketika pagi hari ada dari golongan umatku yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka menyandarkan turunnya hujan itu karena bintang. Menyandarkan turunnya hujan karena bintang. Nah, ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Tidak boleh. Wala gula, tidak ada setan yang dia bisa mempengaruhi, bisa memberikan mudarat dengan sendirinya. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita telah contohkan kemarin, misalnya kita berjalan di hutan, qadarullah tersesat. Dan yang menyesatkan itu setan. Mungkin dialihkan pandang kita atau lain sebagainya. Mereka bisa melakukan hal tersebut itu bukan karena setannya sendiri, akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita camkan. Jadi jangan kita takut dengan setannya, tapi takut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perlu kita ketahui bahasanya setan itu bisa memberikan pengaruh kepada kita. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Bapak dan Ibu yang mulia. Kita tadi telah membacakan hadis tentang la adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, ya. Bahasanya penyakit itu menular atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita santai-santai ketika ada wabah seperti corona kemarin, keluar tidak memakai masker, sering keluyuran, tidak. Akan tapi kita harus mengamalkan hadis yang lain, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga, ya, secara mu'allaq, bahasanya firra minal madhum ka firaraka minal asad, ya. Pergilah engkau, larilah engkau, menghindar engkau dari penyakit
lepra, kusta, sebagaimana engkau lari menghindar dari kejaran si singa. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya kita harus ada usaha juga untuk menghindar dari penyakit. Untuk menghindar dari penyakit. Bukan berarti kita penyakit kan semua ditakdirkan oleh Allah ini bisa menularnya itu ditakdirkan oleh iya benar, tapi kita juga jangan mencari masalah. Mendatangi suatu tempat yang itu sudah jelas ada wabah di situ, itu juga dilarang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika engkau mendengar wabah di suatu tempat, maka engkau jangan masuk dan yang di dalam jangan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu usaha kita, bentuk kita dalam kita menghindar dari penyakit. Bukan berarti kita menafikan hadis bahasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Akan tapi kita harus berusaha untuk menghindari. Baik. Walahuma masih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Ya. Dan dari Anas bahasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, mempengaruhi dengan sendirinya, wala tiyara, dan juga tidak ada tiyara, berburuk sangka, pesimis, ya. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan yang menyenangkan bagiku, menakjubkan bagiku, kata Rasulullah SAW, al-fa'lu. Para sahabat yang mulia ini bersemangat dia dalam kebaikan. Mereka bertanya, qalu wa ma al-fa'lu ya Rasulullah? Apa itu al-fa'lu? Kata sahabat yang mulia, qala al-kalimatu thayyibah. Al-fa'lu itu adalah kalimat yang baik, ya. Jadi ketika kita tertimpa suatu musibah, ya kita mengucapkan kalimat yang baik. Misalnya kita merasakan ada besitan dalam hati kita, tatayyur, kita mengucapkan kalimat yang baik, ya. Apa kalimat yang baik itu? Semua kalimat yang baik. Tapi di sini Nabi kita juga menjelaskan tentang kalimat yang baik tersebut, ya. Kalimat yang baik itu apa? Sini beliau menjelaskan, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wal haula wala quwwata illa bik. Ya, dalam hadis berikutnya. Baik. Itu kalimat thayyibah. Sebagian ulama menjelaskan bahasanya al-kalimah atau kalimat yang baik ini umum. Sebagaimana kita kalau kita terjadi merasakan sesuatu pada diri kita, refleks kita. Seperti kita kejatuhan, misalnya kejatuhan jatuh ya, kepleset kamu ke masjid. Aduh, jangan-jangan nanti saya jatuh lagi nanti ke sana. Padahal jalannya bagus nih. Atau jangan-jangan nanti ada apa berjalan. Tapi tiba-tiba kita rujuk lagi, kembali lagi. Tak boleh seharusnya berpindah. Itu kan kalimat baik kan? Ya itu seperti itu. Itu umumnya. Ya, umumnya seperti itu. Kalimat at-thayyibah. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan mungkin merasa dibisikin oleh syaitan, makanya dia berlindung dari syaitan, ya. Seperti itu. Umum, ya. Itu penjelasan sebagian ulama. Bahasanya kita harus ketahui bahasanya Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, semua keburukan dan kebaikan itu Allah yang menetapkan, Allah yang menghendaki, ya. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Dawud, oleh Abi Dawud bisanadin sahih. Dari Abu Dawud, keluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih, an Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir, qala dzikiratit tiyara 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Illa billah. Bahasanya dia berkata, disebutkan tiara di sisi Rasulullah SAW. Dia di sini Uqbah ya, Uqbah bin Amir. Maka Rasulullah bersabda, maka yang bagus itu al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu?
Tadi al-kalimatut thayyibah, perkataan yang baik, ya, perkataan yang baik. Wala turaddu musliman, maka seorang muslim itu jangan membatalkan rencananya kalau rencananya itu baik. Ya, ketika kita merencanakan suatu kebaikan, misalnya kita ingin safar menunaikan haji, umroh, atau menikah, dan sebagainya, kita ingin mengantarkan anak kita ke pondok dan sebagainya, maka ketika kita tertimpa sesuatu, ya kita jangan bertatayur dengan hal tersebut, jangan membatalkan rencana baik kita. Ya, kalau misalnya batal, misalnya kita sudah booking pesawat nih, sudah beli tiket, qadarullah, ya kita check innya telat, ketinggalan pesawat, jangan kita bertatayur, wah jangan-jangan nanti ada apa-apa nih, nggak diizinkan sekolah di Jawa nih anak saya. Jangan seperti itu, tapi itu kebaikan. Anak kita masuk pondok, ulangi lagi, ya, berusaha lagi, kita beli tiket lagi, ya seperti itu. Itu kebaikan, ya. Kebaikan kita harus berusaha, walaupun gagal kita ulang lagi, ya. Karena Nabi kita juga bersabda apa? Ihdas alam yanfa'u, kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wasta'in billah wala ta'jas, minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah, ya, seperti itu. Makanya Nabi di sini mengatakan maksudnya wala turaddu musliman. Ketika seorang muslim merasakan suatu tatayur, berburuk sangka terhadap sesuatu kejadian yang menimpa dirinya, maka jangan membatalkan perjalanan atau niat baiknya, ya. Beda seorang muslim dengan orang yang kurang tauhidnya apa? Nanti kita akan jelaskan bahasanya bedanya apa. Ketika seorang muslim dia mungkin berburuk sangka dengan itu atau merasa ya ada ganjalan, tapi mereka langsung menolak itu dan mereka seorang muslim tersebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang masih bertatayur juga, pasrah sajalah kalau pesawatnya nanti jatuh, biar sajalah. Dia masih berburuk sangka, masih pesimis. Ini padahal perasaan saya nggak enak, tapi sudahlah biarlah mati saja. Nah, ini juga merupakan kesyirikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Kenapa? Karena dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan ketika seseorang muslim ketika merasakan hal tersebut ditolaknya, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu seorang muslim yang bertauhid. Tapi kalau dia tidak bertauhid, dia mengatakan sudahlah pasrah sajalah, matilah, jatuhlah. Ya, seperti itu. Ya, ini merupakan perbuatan syirik. Apalagi ketika dia menyandarkan hal tersebut, sesuatu kejadian tersebut itu mutlak, tidak ada campur tangan, tidak ada campur urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak karena ini karena tadi saya sudah batal, sudah ketinggalan pesawat, gara-gara saya pesan lagi nih, jadi batal lagi, atau kejadian yang lain sebagainya buruk lainnya. Tidak menyandarkan kejadian kepada Allah, maka lebih bahaya lagi, akan masuk kepada kesyirikan, syirik besar tentunya. Ini harus kita perhatikan Bapak dan Ibu yang mulia. Bahasa ini bahaya ketika seorang muslim merasakan hal tersebut, dia tidak menyandarkan suatu kejadian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah yang menghendaki itu semua. Baik. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul. Ketika seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak disukainya, ya, atau tidak disenanginya, maka katakan apa? Kata Rasulullah, Allahumma ya'ti bil hasanah. Maksudnya, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'at, tidak ada yang menolak kebaikan, bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala hawla wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Engkau. Ya, ini seorang muslim. Ini penjelasan dari Rasulullah tentang al-fa'l. Ini yang ada dalam hadis. Tapi kalimat thayyibah, kalimat yang baik, terkadang kita spontanitas mengucapkannya. Baik. Kemudian berikutnya,
dari Ibnu Mas'ud marfu'an radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. Ini berarti sampai kepada Rasulullah ya. At-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu wa ja'ala akhirahu min qawli Mas'ud. Baik. Kita sampai sini kemarin ya. Kita lanjutkan lagi. Bahasanya dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Di sini marfu pada Rasulullah SAW. At-tiyarah atau tatayyur itu adalah syirik. At-tiyarah syirik. Tatayyur itu adalah syirik. Bapak dan ibu-ibu yang mulia, ini merupakan pelajaran dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ingin menjelaskan sesuatu yang itu penting, sesuatu itu yang sangat dibutuhkan kepada umat, maka beliau mengulang-ulang seperti ini. Ya, banyak dalam hadis beliau mengulang-ulang perkataan. Itu menunjukkan sesuatu tersebut yang disampaikan kepada sahabat itu sangat penting untuk sahabat dan juga para umat setelah para sahabat. Ya. Buktinya apa? Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang at-tiyarah syirik, syirkun. Tiarah itu adalah syirik sebanyak dua kali. Ya. Seseorang ada kemungkinan jatuh pada perbuatan tatayyur tadi apa? Yang pertama kita menjelaskan tatayyur itu syirik kecil dan tatayyur itu syirik besar. Ya. Syirik kecil apa? Ketika dia masih bertatayyur juga, menyadarkan maksudnya ya. Saya kan cuman ini aja, ini apa namanya, berpengaruh juga ini. Tapi Allah juga berkehendak. Dia masih percaya juga dengan hal yang mereka dia lakukan atau dia lihat, dia rasakan, dia temui di dalam kehidupannya, bahasanya itu bisa berpengaruh dalam dirinya, itu berpengaruh dalam dirinya, tapi Allah juga berkehendak juga. Ini syirik kecil sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin ya. Kemudian kalau dianggap syirik besar, yaitu ketika seseorang mengatakan apa? Tatayyur tersebut tidak ada campur urusan dari Allah. Semuanya mutlak karena itu semuanya. Misalnya karena burung terbang sana, karena kejatuhan cicak, atau karena mendengar suara burung hantu dan sebagainya. Mutlak karena itu, tidak ada kehendak Allah, maka ini syirik besar. Ya. Baik. Maka faedah dari hadis ini, at-tiyarah minasyirik. Tiyarah itu adalah sebagian dari kesyirikan. Tiyarah adalah sebagian dari kesyirikan. Kemudian faedah berikutnya, istihbabu ta'kidil amril hami. Ini disukainya menguatkan atau mengulang perkara yang sangat penting, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, at-tiyaratu syirk. Ya, ini menunjukkan sesuatu tersebut sangat penting. Begitu juga kita bapak dan ibu yang mulia, ketika kita ingin mengajarkan anak kita sesuatu yang penting, anak kita itu kan masih kecil. Itu mengajarkannya harus berulang-ulang, ya. Ulang lagi besok ngomongnya masih perkataan yang sama, kita ulang lagi seperti itu. Ya, harus sabar. harus sabar. Harus diulang-ulang karena anak kita belum tahu. Ya, begitu juga misalnya kita ingin sebagai pegawai atau atasan kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting, kita harus mengulangnya agar mereka memperhatikan, para audien atau pendengarnya, memperhatikan pembicara. Kemudian faedah berikutnya, at-tawakkul mudhibun litatayyur. Bahasanya tawakal itu menghilangkan tatayyur. Ya, tawakal pada Allah itu menghilangkan tatayyur. Tiga faedah dari hadis ini. Kemudian tentang wa ma minna illa walakinna Allah yudhibu bitawakkul. Itu perkataan Ibnu Mas'ud, bahasanya dan tidaklah dari kita kecuali kita ini semuanya merasakan tentang tatayyur. Akan tapi apa?
Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua dengan tawakal. Jadi semua kita ini, kata Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya semua orang tidak rata merasakan tatayyur. Akan tapi Allah menghilangkan itu semua dengan tawakal. Benar enggak yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Iya benar. Itu semuanya kita sudah pernah merasakan. Akan tapi Allah menghilangkan itu semua dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian wali Ahmad bin hadithi Ibnu Amr, man raddat sutiyarah an hajati faqad asyrak. Qalu fama kafaratu dzalik? Qala an yaqul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra ila tayruk wa la ilaha ghairuk. Dari Imam Ahmad, dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr, bahasanya man raddatut tiyarah min hajatihi, barang siapa yang menolak suatu kegiatan atau aktivitas karena bertatayur dari suatu keperluannya, maka dia telah berbuat syirik. Misalnya kita ingin menikah misalnya. Kemudian kita bertatayur dengan suatu kejadian yang menimpa kita, maka dia telah berbuat syirik. Dia membatalkan pernikahannya tersebut, yang menunda pernikahannya tersebut. Ini merupakan perbuatan syirik. Qalu, sahabat bertanya, fama kafaratu dzalik, maka kafarahnya apa? Penggantinya apa? Maka dia berkata an yaqul, yaitu berkata Allahumma la khaira, maksudnya ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tidak ada keburukan kecuali keburukan yang telah Engkau kehendaki. Wala ilaha ghairu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Baik. Faedah dari hadis ini, yaitu yang pertama, penetapan syirik terhadap orang yang membatalkan apa yang ingin dia lakukan karena tiarah. Ya, penetapan kesyirikan, bahwasanya orang yang membatalkan keperluannya karena dia bertatayur dengan sesuatu, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Kemudian faedah berikutnya, qabulu taubatil musyrik. Ini diterimanya tobat orang yang musyrik. Maksudnya apa? Dari hadis tadi, bahasanya ketika seorang bertatayur, maka dia telah melakukan perbuatan musyrik, ya, menyekutukan Allah. Maka tobatnya apa? Ya tadi, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Kemudian faedah berikutnya, al-irsyadu ila ma yaqul man ubtuliya bitatayyur. Ini nasihat atau petunjuk bagi orang yang ditimpa dengan tatayyur atau yang merasakan tatayyur, ya. Ma yaqulu man ubtuliya bitatayyur. Nasihatnya apa tadi? Itu tadi untuk melakukan kafarah, doa yang tadi diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya terakhir, anal khaira wa syarra muqaddaran min Allah. Bahasanya kebaikan dan keburukan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, walahu min haditsil Fadl Ibni Abbas innama tiyarah ma'amdaka au raddaka. Dari Fadl bin Ibn Abbas, bahasanya tiara itu apa-apa yang amdoka, membatalkan hajatmu, keperluanmu, atau raddaka, bisa, ya, maksudnya tadi yang bisa melanjutkan keperluanmu atau hajatmu, atau bisa menolak keperluanmu atau hajatmu. Maksudnya apa? Yang membatalkan apa yang kita mau lakukan dari kebutuhan kita, hajat kita. Misalnya kita apa tadi? Contohnya mengantar anak kita ke pondok, kita terjadi batal
pesawat kita, atau kita ketinggalan pesawat dan lain sebagainya, atau kita mendengar suara burung padahal besok kita mau pergi safar dan lain sebagainya, itu bisa seseorang muslim bisa batal atau dia tetap melanjutkan. Sebagaimana kita jelaskan tadi, maksudnya apa? Kalau dia melanjutkan biasanya antara dua kemungkinan, dia memang satu bertawakal kepada Allah, dua dia ya sudah pasrah saja, udahlah terserah besok mau terjadi apa, yang penting saya berangkat saja. Dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka faedahnya tahrimut tiyarah idza dafa'at sahibaha aw mana'atu. Bahasanya haramnya tiarah ketika idza dafa'at sahibaha aw mana'at, yaitu ketika bahasanya haramnya tiarah ketika orang yang akan melakukan suatu kebaikan itu menolaknya atau membatalkannya atau membatalkan hajatnya. Maksudnya seperti itu, haramnya tiarah. Ya, maksudnya apa? Dia tetap lanjut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membatalkan apa yang dia inginkan dari hajatnya, kebaikan itu, maka diharamkan. Itu diharamkan. Baik, ini pembahasan kita terakhir. Insyaallah kita libur sampai pada Ramadan ya. Baik. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Baik. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari setan dan diri saya pribadi. Sebelum kita tutup, kita akan bacakan nasihat sedikit dari Ustaz Yazid, tulisan dari beliau. Bahasanya kita di bulan Sya'ban ini, Bapak dan Ibu yang mulia, harus memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan apa yang saya bacakan di sini bermanfaat bagi kita semuanya. Karena kita berbaik sangka bahasanya beliau yang mulia, sehingga Allah menyembuhkan beliau dan menjaga beliau, tidaklah menulis ini kecuali diniatkan untuk kebaikan dari hatinya, dan tidaklah sesuatu yang datang dari hati maka akan mengenai hati. Dan ini yang beliau tulis adalah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan di sini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahasanya ittanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ya, hadis ini diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Hakim ya, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam takhrijnya. Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama itu apa? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ya. Kemudian yang kedua, kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Kemudian yang keempat, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Dan yang kelima, kehidupanmu sebelum datang ke kematianmu. Oke, Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, ini hadis yang sangat agung sekali tentang kita diberikan nasihat. Bahasanya Nabi kita itu menginginkan semua kebaikan untuk umatnya, ya. Agar kita memanfaatkan semua yang ada pada diri kita, waktu kita, masa muda kita, sehat kita, kaya kita, waktu luang kita, dan kehidupan kita, hidup kita sebelum datang apa-apa yang kebaikan dari yang disebutkan tadi, ya. Dan kita juga harus memanfaatkan waktu kita, luang kita dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh menunda-nunda melakukan berbagai keburukan, ya. Kita harus melakukan semua kebaikan, ya. Bahasanya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata sambil memegang kedua pundak Ibnu Umar seraya berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, wa'udda nafsaka min ahli al-qubur,
Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Apa kata Rasulullah SAW? Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai seorang yang asing, yakni dalam perjalanan atau perantauan. Dan anggaplah dirimu termasuk penghuni kubur, ya. Dan Ibnu Umar mengatakan, jika engkau berada di suatu sore, maka jangan kau menunggu pagi. Dan ketika engkau berada pada suatu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang ke kematianmu. Ini nasihat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kita, agar kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Karena waktu ini Nabi kita bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, ya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kita harus memanfaatkan semua waktu kita. Dan kita perlu ketahui bahwasanya Bapak dan Ibu yang mulia, kita berada di zaman yang penuh fitnah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang hadis juga dikeluarkan Imam Muslim. Beliau bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan aw yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Beliau mengatakan bahwa segeralah engkau beramal. Karena apa? Banyak sekali fitnah pada zaman-zaman ini, seperti potongan malam yang gelap di kita, ya. Yang mana seorang muslim ketika paginya dia beragama Islam, mukmin, akan tapi pada sore harinya dia beragama kafir, atau dia pada sore harinya mukmin, pada pagi harinya dia kafir. Kemudian apa? Karena orang tersebut menjual agamanya dengan sedikit dari dunia, ya. Kemudian Nabi kita juga bersabda, la tasulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi bima afnahu 'an 'ilmihi bima fa'al wa 'an malihi min aina tasabah wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah. Bahasanya dua kaki anak Adam pada hari kiamat ini tidak akan bergerak sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmunya tersebut, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan, dan tentang tubuhnya, capek dan letihnya untuk apa dia gunakan. Ya, ini di sini sahih. Ya, bahasanya kita di waktu-waktu ini, kita di bulan Sya'ban, kita harus memanfaatkan waktu kita. Makanya khatib dan juga para ustadz telah menjelaskan bulan Sya'ban adalah bulan yang orang banyak lalai di dalamnya. Kita harus tahu itu, ya. Lalai, sibuk dengan kesibukannya masing-masing, kesibukan dunia, bukan kesibukan akhirat. Salah satunya apa? Para salaf terdahulu itu ketika bulan Sya'ban tokonya ditutup. Mereka persiapan, dilatih dirinya untuk menyambut bulan Ramadan, baca Al-Quran, ibadah, sedekah, puasa, menunaikan kebaikan lain sebagainya. Agar apa? Nanti di bulan puasa, di bulan Ramadan, melaksanakan semua kebaikan itu lebih ringan lagi, ya. Sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang ingin melakukan suatu pertandingan, tentunya perlu dilatih dulu. Kalau langsung main gimana kira-kira? Capek semuanya, ya. Kita mau ngatur apa-apa semuanya, kita harus latihan dulu, ya. Begitulah para salaf terlebih dahulu. Kalau kita di sini, insya Allah tidak ada, ya. Kalau bulan Ramadan di sini, insya Allah persiapan bulan Ramadan. Tidak ada yang persiapan buka, jualan dan lain sebagainya, ya. Tidak ada ya Bapak Ibu, tidak ada yang ngaku maksudnya, ya. Kalau kita menyiapkan jualan Ramadan, saya mau jualan apa? Jualan kurma. Jualan apa lagi? Jualan es cendol, jualan susu kurma dan lain sebagainya. Inilah yang kita lakukan sekarang, ya. Kalau bisa kita bulan Ramadan stop, cukupkan kita dengan penghasilan kita fokus ibadah, cukup fokus dengan keluarga kita, ya. Kalau bisa kita tambah apa? Tambah
sedekah, ya, amal sedekah. Seperti itu. Jangan kita malah bulan Ramadan tambah sibuk, kita ingin menambah penghasilan. Cukupkan kita dengan apa yang ada pada diri kita. Baik, kalau kita ingin misalnya pulang kampung, kita cari nafkahnya, cari modalnya di luar Ramadan. Jangan kita sibukkan di bulan Ramadan. Nanti kita terganggu waktu kita. Baik, ini maksud saya menjelaskan nasihat-nasihat ini agar kita semuanya mengingat bahwa kita berada di akhir bulan Sya'ban, bulan yang manusia dzalika syahrun yakfurun nas wa'an. Ini bulan Sya'ban, banyak yang manusia itu lalai darinya, yaitu benar Rajab dan Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Apa itu bulan Sya'ban? Sya'ban. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah full puasa di bulan Sya'ban. Banyak berbuat baik dan lain sebagainya. Ya, kalau kita apa? Ya, kita ini masih banyak berkurang, makanya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita beramal, manfaatkan waktu-waktu kita. Nasihat ini, Bapak dan Ibu, bukan untuk khusus untuk Bapak dan Ibu, khususnya untuk saya pribadi. Ketika saya memberikan nasihat ini, kita niatkan, anak niatkan untuk diri saya pribadi, ya. Nah, demikian agar semuanya bermanfaat. Ini ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kita bacakan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap apa yang ditulis dari hati, apa yang dikeluarkan dari hati akan mengenai hati, sebagaimana perkataan Ustaz Arman Al-Nar, tidaklah apa-apa yang keluar dari hati maka akan diterima oleh hati. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.